Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes 2 ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Demikian saudara bunyi firman Tuhan. Saudara, biasanya manusia suka kepada hal-hal yang baru. Apakah itu mobil baru, baju baru, rumah baru, atau suasana yang baru. Hati manusia lebih terpikat pada yang baru karena yang baru itu masih bersih, dia bersinar dan kuat. Sehingga yang lama mulai dilupakan dan diabaikan. Saudara yang kekasih, firman Allah pada saat ini berbicara tentang antara yang lama dan yang baru. Apakah itu? Yaitu tentang perintah mengasihi. Perintah mengasihi, saudara, merupakan perintah lama yang tercatat di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama berkata, kasihilah saudaramu, tetapi bencilah musuhmu. Ini adalah kasih yang standar, yaitu kasih yang manusiawi. Tetapi Allah dalam perjanjian baru memerintahkan kepada kita, yaitu perintah kasih yang dengan standar yang lebih tinggi. Saya tidak tahu apakah saudara dan saya suka dengan pernyataan ini. Namun ini bukan perkara suka atau tidak. Ini adalah perintah, bukan pilihan. Yang melakukannya akan mendapat hidup, tetapi yang tidak melakukannya akan kehilangan hidup itu sendiri. Firman Tuhan berkata, kasihilah semua orang tanpa batas, tanpa memandang suku dan ras, tanpa memandang agama apa dia, tanpa memandang bangsa apa dia. Semua orang harus dikasihi. Dan lebih radikal lagi dalam perjanjian baru, setiap orang Kristen dalam mengasihi adalah diajak untuk mengasihi musuh. Inilah perintah mengasihi dalam hal yang baru itu. Kalau kita hanya mengasihi saudara kita saja, kita sama dengan pemungut cukai. Kita tidak punya nilai lebih dalam hal mengasihi. Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi dengan nilai yang lebih. Apakah itu? Termasuk adalah mengasihi musuh, berbuat baik kepadanya, mendoakannya agar bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dan Yesus telah menjadi teladan atas perintah yang baru ini. Dia sendiri telah turun dari kerajaan sorga ke tengah-tengah dunia ini, menjelma menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Dan dia menjadi teladan ketika ada orang yang telah melukai, mengejek, mengolok, melempar, bahkan menganiaya dia. Tetapi disalib dia, Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat itu, mendoakan orang yang telah berlaku jahat kepadanya. Bahkan dia dalam doanya berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah perintah yang baru itu, saudara. Setiap orang yang percaya memandang kepada salib Kristus, maka kita akan dimampukan untuk melakukannya. Maka hidup kita berada di dalam terang. Maka kegelapan akibat dosa, kegelapan akibat kebencian, akibat roh yang saling menghakimi satu dengan yang lain, kegelapan akibat iri dan dengki telah hilang ketika setiap orang mengambil sikap seperti Yesus itu dan melakukan perintah yang baru itu, yaitu mengasihi satu dengan yang lain, mengampuni, menerima satu dengan yang lain, bahkan berbuat baik kepada musuh sekalipun. Karena itu saudara, maka
kita akan menjadi orang Kristen yang benar bila kita melakukan perintah ini dan selamat untuk melakukannya. Ini bukan pilihan, tetapi ini adalah perintah yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, kami bersyukur Engkau telah menjadi teladan bagi setiap orang, mulai dari anak-anak, orang tua dan lansia, untuk dapat meniru Engkau di dalam mengasihi sesama. Engkau adalah tiruan bagi kami, agar setiap orang yang percaya dapat meneladani Kristus di dalam praktek-praktek kehidupan kami, sehingga kami telah menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari anak-anak, bertumbuh besar, menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang pintar hormat kepada orang tua, mencintai Tuhan dan selalu beribadah kepada Tuhan. Berkati anak-anak kami remaja dan Naposo Bulung, Tuhan juga memelihara hati dan pikiran mereka, agar mereka hidup taat dan takut akan Tuhan. Di tengah ancaman godaan yang semakin menekan, kiranya anak-anak kami dapat mengambil keputusan untuk setia mengikut Tuhan. Mereka tidak jatuh ke dalam penggodaan, narkoba, pre-seks, dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak kami dikuatkan, diteguhkan, telinganya selalu tersendeng untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap orang tua dimanapun berada, agar memiliki roh hikmat bijaksana Tuhan, diberikan kesabaran yang luas untuk menghadapi anak-anak, mendidik anak-anak, sehingga anak-anak kami dapat hidup lebih baik. Mereka menjadi anak-anak yang punya masa depan yang baik. Demikian orang tua diberkati, dikuatkan dalam menjalani setiap kehidupan. Berkati jemaat-Mu yang lansia, agar di masa tua mereka tetap bahagia, mereka dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Langkah-langkah mereka menuju kepada Tuhan, mereka hidup di dalam keadaan yang baik. Dalam menghadapi kesukaran pun mereka tetap tabah dan menerima segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga gereja menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Terpujilah Engkau Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.